Pagi ini saya ada di Desa Sugiwaras nih. Saya nginep di rumahnya Mamang Joko. Jadi kita perjalanan dari Palembang nih, dari Sumatera Selatan, dari Palembang sekitar 8 sampai 10 jam. Sampai sini kita berangkat pagi, sampai sini udah malam. Kita nginepnya tinggalnya di rumah Pak Joko. Kita mau mancing ke Danau Gegas. Masih belum puas dan penasaran dengan potensi Danau Gegas, tim kembali meluncur ke lokasi. Guyuran gerimis sama sekali tak mengurangi militansi kami untuk mencoba peruntungan dan merasakan tarikan ikan toman saat fight. Mantap! Memasuki hari ketiga di danau yang terletak di Kabupaten Musirawas ini, sama sekali tak terlihat rasa lelah dari para teman-teman angler di Palembang ini. Masih saja semangat mereka melempar umpan untuk mendapat strike toman tak ada kendornya. Rupanya Dewi Fortuna hari ini lebih dulu menyambangi Iam. Lengkungan jorannya pun memperlihatkan bahwa bukan ikan kecil yang menyambar umpannya. Ya, angler yang mengajak kami ke sini ini rupanya paham betul di mana spot yang sangat potensial. One cast, one strike. Mantap mas bro! Meski berada di atas sampan yang cukup sempit, Iam terlihat cukup santai meladeni perlawanan ikan. Sepertinya dia cukup yakin bahwa hooknya sudah menyangkut sempurna di mulut ikan. Setelah berhasil mengatasi perlawanan ikan, Iam pun berhasil mengangkat ikan ke dalam sampan. Perolehan yang cukup lumayan memang. Dengan ukuran hampir 3 kg, tentu predator ini sudah masuk kategori dewasa atau indukan. Terlebih, corak batik dan warna ungunya yang sudah pekat membuat ikan perolehan Iam cukup memuaskan untuk dilihat mata. Mantap mas bro! Mancing mania, mantap! Dalam olahraga memancing atau sport fishing, ada dua hal yang berkaitan dan sangat menentukan hasil akhir. Adalah teknik pengetahuan, pengalaman, dan keberuntungan yang cukup untuk menentukan keberhasilan saat memancing. Berbicara soal teknik, maka lebih dulu kita harus memahami jenis ikan target dan tentu teknik sport fishing apa yang tepat. Salah satu hal mendasar dalam teknik casting adalah pemilihan umpan yang menyesuaikan dengan ikan target. Mancing mania, mantap! Ya, toman adalah jenis predator yang suka berburu mangsa di permukaan air atau di dalam air yang relatif dangkal. Itu sebabnya umpan-umpan tiruan seperti yang ada di depan saya ini cukup tepat untuk bisa menarik perhatian toman. Memiliki karakter yang berbeda-beda, semua umpan ini cukup efektif jika target utama kita adalah jenis ikan snakehead atau keluarga ikan yang memiliki kepala mirip ular. Saya juga pakai umpan-umpanan ya, jadi ada minnow atau umpan-umpanan ikan berupa mirip ikan. Ini biasanya kalau misalnya si rumah tomannya ini atau kita mancing toman ini nggak ada rumput-rumput, jadi nggak ada halangan, nggak ada sangkutan karena dia tenggelam. Terus ada juga soft froggy, ini terbuat dari karet biasanya, di lembut, dan dia biasanya dipakai buat melempar ke arah-arah yang banyak rumput-rumputnya, jadi dia nggak akan nyangkut karena si hooknya ini, double hooknya ini nyatu sama si badannya si froginya, jadi dia nggak akan nyangkut di rumput. Ada juga jamfrog sama kayak kodok-kodokan juga, teman, dia biasanya terbuat dari kayu, lebih keras dan biasanya dia lebih banyak mercik airnya. Ada juga ada juga spinner. Biasanya ini juga dipakainya nggak di rumput-rumput, biasanya di tempat yang agak dalam karena di nyelam, terus nggak ada sangkutan biasanya, jadi nggak nyangkut. Nah biasanya ini nih ya yang mengundang, biasanya ini yang berkilau-kilauan di atas air nih, sama ininya juga yang mengundang ikan biasanya mau makan.
Nah, jika kita sudah paham soal ikan target, umpan, teknik memancing, dan memahami spot, faktor keberuntunganlah yang akhirnya jadi penentu. Teknik yang tepat tapi keberuntungan tak berpihak, tentu keberhasilan pun tak akan tercapai. Namun jika hanya bergantung pada keberuntungan tanpa tahu teknik yang tepat, maka sama saja dengan membuang-buang waktu dan tenaga. Kali ini Arfi berhasil membuka peruntungan dengan teriakan strike-nya. Nih di perahu sebelah nih, Bang Ervin. Lagi fight sama ikan. Tadi depannya Bang Hendra juga strike, cuman sayang dia mocel. Sempet jatuh juga tadi jorannya. Untung ketangkep lagi jorannya. Berbekal pengalaman dan teknik casting yang mumpuni, tidaklah susah buat Arfi untuk memenangi pertarungan dengan ikan. Ukurannya cukup menjanjikan, dan tentu sensasi tarikannya pasti cukup kuat pula. Mantap mas bro! Kita nggak deket aja Bang, jangan kayak gini aja. Joran. Saya pun tertarik merapat dan melihat ikan hasil perolehan angler kota Pempek satu ini. Meski potensi di sini masih sangat besar, bukan berarti kami bisa sepuasnya untuk mengangkat dan mengeksploitasi ikan. Tetap, sistem catch and release harus kami terapkan untuk menjaga habitat dan keberadaan toman-toman di Gegas ini. Wih. Ini habis kena sambar nih. Ini toman nih kalau udah dewasa, ini belum terlalu dewasa lah ya. Iya. Bentuknya dia berubah. Kalau misalnya yang remaja atau masih kecil, dia cuma ada garisnya aja sama warnanya merah. Tapi kalau misalnya udah dewasa, dia terlihat batik nih, ada kontur batik di atasnya. Dia masih keluarga snakehead, cuman si toman ini dibilangnya giant snakehead karena dia bisa besar sampai puluhan kilo biasanya. Dan kalau misalnya sudah besar, dia ada coraknya, dan biasanya kalau udah besar coraknya lebih jadi. Biasanya ada warna hijau, ungu nih kalau yang didapat sama Bang Ervin ungu, sama ada warna merah. Nah, di beberapa negara toman ini jadi hama. Jadi bahkan di Amerika sendiri ada peraturan yang harus memburu toman, jadi dibunuh. Jadi toman ini harus dibunuh karena penyebarannya cepat dan ngerusak ekosistem yang ada di sungainya. Jadi semua ikan nggak ada mati karena si toman ini. Jadi si toman yang merajalela di sungai itu. Nah, kalau di Indonesia ada yang dirilis karena ini hiburan buat pemancing di Indonesia. Jadi salah satu target utama freshwaternya Indonesia nih kalau toman ini. Dan di Indonesia ini penyebarannya hampir di semua ada ya. Dan yang paling banyak ini di daerah Sumatera sama di Kalimantan. Toman. Oke Bang. Ya, kalau bukan dari kita, dari siapa lagi yang akan melindungi keberadaan sang predator satu ini? Mancing mania, mantap. Meski belum termasuk jenis ikan yang dilindungi, tentu kita juga tak mau jika kelak anak cucu kita tinggal mendengar cerita saja soal kuatnya sensasi tarikan ikan toman saat dipancing.